acara Ngobras, Ngobrol Asik. Anda bisa lihat seorang pemuda yang luar biasa. Beberapa hari selama di kota ini, di Lampung, ini namanya Andri ya. Kok Andri? Andi. Nama lengkapnya siapa? Afriandi, selamat datang. Afriandi. Ini adalah yang mengantarkan kami untuk berkeliling di sekitar Bandar Lampung ini ya, di kota Lampung ini. Saya tanya kenapa dan bagaimana dia bisa menjadi seorang yang mau mengantarkan kami kemana-mana. Padahal dia adalah seorang mahasiswa, tapi udah lulus ya? Sudah. Gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya berawal ketika waktu itu ada pandemi COVID. Nah, itu karena semuanya dialihkan ke dalam kuliah online. Jadi di situ saya merasa kalau anak sekarang bilangnya gabut ya. Oh, gabut. Ada juga yang di sini gabut ya. Jadi setelah itu bingung mau ngapain nih, karena biasanya perkuliahan itu cuma per hari mungkin hanya 3 sampai 4 jam dan sisanya nganggur, nggak tahu mau ngapain. Nah, kemarin sempat beberapa kali ke pelatihan juga yang berhubungan sama jurusan, terus itu karena biasanya jurusan apa? aku informatika. Teknik informatika. Iya. Okay. Jadi setelah itu juga mungkin cuma hanya 45 menit sampai 1,5 jam per hari sesinya. Jadi masih kerasa gabut dan bingung mau ngapain, karena sebelumnya memang cukup aktif di organisasi. Jadi ketika diam itu males gitu mau ngapain. Jadi organisasi ikut juga, organisasi di beberapa mahasiswa. organisasi itu. Apa tuh? Yang Di Bita Kampus. Oke. Terus aku juga di itu forum komunikasi mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Oh, oke. Jadi banyak kegiatan. Iya, biasanya itu. Berarti kamu sebelumnya agak aneh loh. Biasanya ada sekelompok ya, jadi memang tidak semuanya. Iya. Anak-anak kuliah yang kamu sempat gabut tapi mencari sesuatu, mencari kesibukan yang positif, ya. Tapi ada juga yang mencari sesuatu yang negatif, yang kurang bagus, ya gitu. Apa yang mendasari kamu begitu? Ya, jadi salah satu alasan kenapa mau driver itu, saya itu suka jalan-jalan sih. Oke. Jadi, suka jalan-jalan. Ya, jadi sebelum pandemi itu waktu awal mahasiswa kayak baru lepas kandang lah ya, kayak baru tahu Lepas kandang. Kan saya hidupnya di kabupaten, terus kota itu kayak gini lah. Gitu. Berapa jauh dari sini? Sekitar 2 jam atau 2,5 jam gitu. Oh, di Kabupaten Lampung. Iya. Apa namanya daerahnya? Di daerah ini Bu, terus namanya ya. Oke. Jadi waktu awal kuliah dulu itu aktif banget tuh yang organisasi, terus kayak Sabtu Minggu pergi naik gunung atau ke pantai atau kemana, pokoknya nggak boleh gabut gitu. Terus kemarin karena pandemi bingung mau ngapain, terus juga karena uang juga agak fresh, jadi apa nih kita bisa sambil jalan-jalan tapi kita juga untuk uang aman. Akhirnya karena kenal juga dengan si owner, nah kita lah ke beliau. Kalau misalnya ada orderan, udahlah kita ikut sekali gitu, awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Tapi tentunya ini sambil nunggu wisuda ya? Sudah wisuda. Oh, dia sudah lagi wisuda. apply, lagi nunggu kalau ada yang manggil. Coba disebutkan, siapa tahu nanti ada yang orderan. Iya Kak. Iya, kemarin sempat apply di Siswer terus di media center juga di Jakarta. Oke. Kamu pinginnya di luar Lampung? Iya. Ada alasan khusus? Kalau bicara alasan khusus mungkin lebih ke realistis aja sih Bu. Oke, apa itu? Uang. Oh gitu. Karena untuk dilakukan UMR-nya menurut saya ya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Tapi kalau untuk nabung ya kan kita lagi juga ya, mikirin nanti mau nikah segala macam. Kamu luar biasa ya. Jadi sekarang ini kamu bagus juga loh. Gabut melakukan sesuatu yang positif. Iya. Dorongannya juga karena kamu suka jalan-jalan. Iya. Jadi bisa jalan-jalan, nganterin orang, ya kan? Tahu tempat-tempat baru, dapat duit. Iya. Keren itu. Terus habis itu kamu juga berpikir bagaimana kamu menyiapkan dirimu, kan kamu merasa bahwa kamu laki-laki, kamu juga harus cari tempat pijakan atau tempat bekerja yang oke, ya kan, yang bagus untuk masa depan kamu. Iya. Apa sih yang mendasari kamu berpikir begitu? Apakah orang tuamu mengajarkan kamu begitu, atau itu karena pandangan-pandangan kamu sendiri, atau karena apa? Ya, alasan terbesarnya itu ada di orang tua sih Bu, tapi ya ditambah juga karena kita aktif di beberapa organisasi, ngobrol dengan banyak orang juga ya, jadi semakin terpacu. Terus ada satu hal yang selalu saya ingat dari orang tua itu,
mau apapun yang kamu kejar silakan, tapi ingat tetap lakuin hal-hal yang baik dan bermanfaat buat orang di sekitar. Oke, bermanfaat buat orang di sekitar itu harus memang. Yes. Oke, ini jadi kalau sambil ngisi waktu ini menjadi driver sudah berapa lama? Kalau mulai jalan itu dari kemarin awal pandemi itu di 2020 awal, cuma mulai aktif yang banget itu di awal 2023. Kamu nggak malu? Memang lu Jadi driver kayak gitu? Mahasiswa udah lulus lagi cari pekerjaan terus jadi driver. saya lebih malu kalau saya cuma tidur di kosan terus ngarepin duit dari orang tua. Good, bagus ya gitu. Jadi kalau tidak punya sesuatu itu justru malah lebih malu ya. Tapi sekarang apa namanya jadi driver kan pastinya juga nih penumpangnya atau orang yang diajaran itu pasti kan macam-macam ya. Iya. Ada yang cerewet, yang menyebalkan, kayak saya jadi cerewet, gitu ya. Tapi nggak menyebalkan. Oh gitu ya. Oke, itu bagaimana pengalamannya? Ya pasti kalau ya di setiap kerjaan apa aja pasti ada plus dan minus itu ya. Kalau untuk minus itu kita pernah yang ngalamin juga ngebawa orang beberapa hari dan kita benar-benar dilepas. Jadi kayak cuma antar oke mas selesai ya gitu aja. Maksudnya nggak ada semisal kayak ibu kan, ya ibu makasih juga karena ada pekan. Kadang ada beberapa customer juga yang ya kita nggak bisa nyalahin diri sih kan itu karena dia posisinya sudah bayar ke PT juga. Jadi ketika belum selesai, ya sudah tuh selesai. Mas besok berangkat ke sini, oke. Terus setelahnya mas nanti jemput sekian udah gitu, nggak ada komunikasi yang baik gitu kalau menurut kita ini. Oh oke. Jadi ada yang memang begitu. Ada. Jadi hanya ya karena dia merasa bahwa itu sudah bayar, ya kan? Dan kamu driver, ya udah, pokoknya pekerjaannya begitu jemput, naik, turun, jadi udah selesai. Kadang Ada ada komunikasi. nggak ngobrol sama sekali di dalam mobil yang kayak gitu aneh banget sih kayak gue robot. Kalau untuk katakanlah hal yang seperti itu, Iya. bagaimana cara kamu mengatasinya untuk diri? Kalau saya kadang ya sudah karena memang saya suka jalan-jalan aja. Jadi nggak terlalu diambil pusing misalnya. Yang penting dari kitanya sesekali kita ajak ngobrol, kalaupun si customer nggak respon ya sudah gitu. Karena kita juga takutnya kita terlalu asik, takutnya si customernya merasa isi atau dia terganggu gitu. Oke. Jadi ada yang modelnya begitu. Ada punya pengalaman yang lebih buruk lagi dari itu? Untuk saya sejauh ini cuma di situ aja sih. Di situ aja. Yang lain-lain oke ya. Masih oke lah. Gitu ya. Mesti ada yang cerewet kayak gitu tolong bawain ini. Ya, Ada yang kalau begitu. itu ya sebenarnya ya wajar aja sih mungkin karena bawaannya banyak dan mungkin dia kan nggak bisa begitu makan sendiri misalnya. Ya dari itu itu memang termasuk service. sudah iya Ah. bisa gitu. Oke. Kamu termasuk berarti Gen Z. Iya benar. Termasuk Gen Z. Iya. Harapan kamu untuk Gen Z yang lain seperti apa? Intinya kalau untuk gengsi mah masa gengsi lah gitu. Jadi misalnya kita kayak sekarang lagi ada kerjaan apa ya udah ambil dulu aja gitu. Karena poinnya kan beli kayak sekarang nih banyak banget kayak baca-baca di berita itu katanya yang gengsi sekarang generasi sekarang susah banget bakal susah punya rumah karena ini gitu. Ya itu mungkin by data tapi oke lah. Tapi kenapa nggak kita usaha dulu aja gitu loh. Terlepas dari nantinya bakal gimana ya sudah. Gitu. Jadi kan ada salah satu quotes saya lupa dari siapa waktu itu katanya ketika kita mau mencapai sesuatu ketika kamu berusaha untuk mencapai itu saya nggak bisa menjamin kamu bakal bisa mencapai itu tapi ketika kamu berhenti untuk berusaha mencapai itu kamu nggak mungkin bisa dapetin itu. Iya. Nah, itu yang Iya, betul. Kalaupun kita berusaha, misalkan itu ada tidak sesuai dengan harapan kita, at least kita sudah berusaha dan di situ ada kita belajar. Yes. Dengan kita belajar, kita tahu apakah ini bisa kita lanjutkan atau tidak, atau kita punya pengalaman baru. Pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita do nothing, kita juga tidak akan tahu apa-apa. Yes, benar. Jarang orang yang berpikir seperti itu di generasi Gen Z yang kayak begini ya. Ya kan kamu bersyukur ada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tuamu juga yang bisa menjadi satu pegangan kamu. Tapi bagaimana? Yang terakhir saya tanya, bagaimana pandangan kamu atau pendapat kamu tentang orang yang mengatakan bahwa Gen Z itu rata-rata mereka adalah anak-anak yang kurang tahu sopan santun. Perihal itu saya setuju sih Bu. Ya. Setujunya karena mungkin saya sendiri juga ya kan ini memang saya Gen Z dan ya cukup banyak yang memang saya lihat menurut saya
gengsi yang sorry kurang ajar gitu, orang-orang yang gitu lah ya cukup banyak juga. Dan kurang setujunya menurut saya nggak semuanya seperti itu, mungkin itu hanya beberapa, ya mungkin nggak beberapa, mungkin ya itu hanya sebagian dari kita, dan masih banyak kok orang-orang yang juga tahu adab gitu, tahu tentang sopan santun ke orang yang lebih tua juga. Oke. Sukses untuk kamu ya, Andi. Kebelakangnya pengalaman kamu luar biasa. Sebuah perjalanan untuk menuju ke masa depanmu sudah kamu lalui dengan pilihan yang positif. Kamu setidaknya tadi yang dipesankan oleh orang kamu juga bisa bermanfaat buat orang lain. Setidaknya kamu bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekeliling kamu yang Gen Z itu bisa jadi orang seperti kamu. Inilah seorang Andi, mahasiswa lulusan Polinela sarjana ini ya, sarjana informatika. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan. Kamu IPK-nya tinggi juga ya? Standar. Bersama saya di program acara Ngobrol Asik.